Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Dia Frianggi, NIM 1808203067 dari jurusan Perbankan Syariah B semester 5. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kelompok acuan. Di dalam kelompok acuan terdapat beberapa subbab. Saya akan memaparkan subbab yang pertama, yaitu pengertian kelompok acuan. Kelompok adalah kumpulan dari dua atau lebih orang-orang yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama, mempengaruhi proses pembelian dalam dua cara. Pertama, kelompok mempengaruhi pembelian yang dibuat oleh konsumen. Kedua, anggota-anggota kelompok seringkali membuat keputusan bersama-sama sebagai kelompok. Adapun pengertian kelompok acuan adalah seorang individu atau sekelompok orang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang, digunakan oleh seorang sebagai dasar untuk perbandingan atau sebuah referensi dalam berbentuk respon afektif, kognitif, dan perilaku, memberikan standar dan nilai yang akan mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam perspektif pemasaran, kelompok acuan adalah kelompok yang berfungsi sebagai referensi bagi seseorang dalam keputusan pembelian dan konsumsi. Subbab yang kedua yaitu jenis-jenis kelompok acuan. Jenis-jenis kelompok acuan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki struktur organisasi secara tertulis dan keanggotaan yang terdaftar secara resmi, misal Serikat Pekerja Indonesia, partai politik, universitas. Kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki struktur organisasi secara tertulis dan resmi, sifat keanggotaan tidak tercatat, misal kelompok catur, senam, arisan, RT. Yang kedua, kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer adalah kelompok dengan keanggotaan yang terbatas, interaksi antar anggota secara langsung tatap muka, memiliki ikatan emosional antar anggota. Contoh dari kelompok primer adalah keluarga dan kelompok yang mempunyai ikatan kekeluargaan. Kelompok sekunder memiliki ikatan yang lebih longgar dari kelompok primer. Antar anggota kelompok mungkin juga terjadi kontak tatap muka langsung. Antar anggota kelompok memiliki pengaruh kecil terhadap anggota lain. Contoh kelompok sekunder bisa berbentuk kelompok informal seperti asosiasi profesi dan himpunan alumni, atau berbentuk kelompok informal seperti kelompok arisan, kelompok rukun warga, dan teman bermain tenis. Yang ketiga, kelompok aspirasi dan disosialisasi. Kelompok aspirasi adalah kelompok yang memperlihatkan keinginan untuk mengikuti norma, nilai maupun perilaku orang lain yang ingin dijadikan kelompok acuannya. Anggota dari kelompok aspirasi berusaha membuat asosiasi dengan orang lain yang dijadikan acuannya dengan cara bersikap dan berperilaku yang sama dengan orang tersebut. Anggota kelompok aspirasi tidak harus menjadi anggota dari kelompok acuannya, atau antar anggota kelompok aspirasi tidak harus terikat dan harus saling berkomunikasi. Contohnya, anak-anak muda senang meniru cara berpakaian selebriti dari Korea. Mereka bahkan berusaha meniru perilakunya. Anak-anak muda ini disebut dengan kelompok aspirasi, sedangkan selebriti Korea sebagai kelompok acuannya. Kelompok disosialisasi adalah seseorang atau kelompok yang berusaha menghindari asosiasi dengan kelompok acuan. Contohnya, para anggota Partai Keadilan selalu menunjukkan ketertiban dan demonstrasi, yang sangat berbeda dengan perilaku demo dari kelompok lainnya. Partai Keadilan berusaha membuat citra yang berbeda dari kelompok lain. Partai Keadilan bisa dianggap sebagai kelompok disosiasi. Saya Rohana, NIM 1808203054. Di sini saya akan memaparkan materi tentang macam-macam pengaruh kelompok acuan. Macam-macam pengaruh kelompok acuan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengaruh normatif, yang kedua pengaruh ekspresi nilai, yang ketiga pengaruh informasi. Yang pertama adalah pengaruh normatif. Pengaruh normatif adalah pengaruh dari kelompok acuan terhadap seseorang melalui norma-norma sosial yang harus diikuti dan dipatuhi. Contohnya, konsumen akan cenderung mengikuti apa yang dikatakan atau disarankan oleh kelompok acuan jika ada tekanan kuat untuk mengikuti norma-norma yang ada.
Yang kedua yaitu pengaruh ekspresi nilai. Pengaruh ekspresi nilai adalah kelompok acuan akan mempengaruhi seseorang melalui fungsinya sebagai pembawa ekspresi nilai. Contoh, konsumen memiliki pandangan bahwa orang lain menilai kesuksesan seseorang dicirikan oleh pemilikan kendaraan mewah. Yang ketiga yaitu pengaruh informasi. Pengaruh informasi adalah kelompok acuan akan mempengaruhi pilihan produk atau merek dari seorang konsumen karena sarannya dapat dipercaya dan dimiliki informasi yang lebih baik. Contohnya, seorang pasien menganggap dokter bahwa memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih baik. Dan selanjutnya yaitu kelompok acuan yang terkait dengan persahabatan. Kelompok acuan yang terkait dengan persahabatan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kelompok persahabatan atau friendship group. Yang kedua kelompok belanja atau shopping groups. Yang ketiga yaitu kelompok kerja atau work groups. Yang keempat kelompok atau masyarakat maya atau virtual group or communities. Yang kelima kelompok pegiat konsumen. Yang pertama yaitu kelompok persahabatan atau friendship group. Kelompok persahabatan adalah kelompok informal dan mungkin saja bisa menjadi kelompok primer dan sekunder. Yang kedua yaitu kelompok belanja atau shopping groups. Kelompok belanja adalah 2 atau lebih konsumen yang berbelanja bersama di waktu yang sama. Yang ketiga adalah kelompok kerja atau work groups. Kelompok kerja adalah konsumen yang bekerja akan menghabiskan banyak waktunya bersama rekan kerjanya. Yang keempat adalah kelompok atau masyarakat maya atau virtual group or communities. Kelompok ini adalah konsumen yang menjadi anggota kelompok internet atau maya tentu akan sering mengakses informasi yang dibutuhkannya untuk mengambil keputusan dalam pemilihan atau pembelian produk. Yang kelima adalah kelompok pegiat konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 1999, untuk melindungi konsumen, pemerintah mengakui bahwa adanya lembaga perlindungan konsumen yang diharapkan aktif dalam mewujudkan lembaga perlindungan konsumen. Contohnya Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia. Ya, saya Haidar Ali. Saya di sini akan menjelaskan bagian tentang kelompok acuan yang digunakan dalam komunikasi pemasaran. Bagian E, yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan tentang 1. Celebrities. Yang termasuk kelompok selebriti adalah para artis film, sinetron, penyanyi, musisi, pelawak, pemain olahraga terkenal, tokoh politik, pejabat pemerintah, pakar pengamat ekonomi, sosial, dan politik. Selebriti memiliki popularitas, bakat, karisma, dan kredibilitas. Selebriti bisa berfungsi untuk memberikan kesaksian, memberikan dorongan dan penguatan, lalu saya bertindak sebagai aktor pengguna dalam iklan, dan yang terakhir bertindak sebagai juru bicara produsen. Yang kedua yaitu ada ahli atau pakar. Perusahaan menggunakan para ahli untuk meningkatkan produknya yang relevan. Dianggap sebagai seorang pakar karena kerjaannya, pendidikannya, atau pengalamannya. Digunakan untuk meyakinkan konsumen dalam produk jasa yang diiklankan tersebut. Contohnya yaitu iklan pasta gigi, enzim yang menggunakan ahli gigi sebagai bidang iklan produknya. Yang ketiga ada orang biasa. Konsumen yang puas terhadap produk sebagai kelompok acuan yang bisa ditampilkan dalam iklan untuk mempengaruhi konsumen lain.
Contohnya ikan derajat rinso menggunakan pendekatan orang biasa. Iklan seperti ini menggunakan seorang memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, disebut sebagai slice of life commercial. Selanjutnya yaitu ada eksekutif, yang keempat ada eksekutif dan karyawan. Popularitas kalangan eksekutif sering dipakai untuk mempromosikan produk dan jasa yang dihasilkan perusahaannya. Contohnya itu iklan produk Bank Mandiri yang menggunakan jasa para eksekutifnya untuk mempromosikan produk dan jasanya. Yang kelima ada karakter dagang atau juru bicara, yang itu adalah simbol dari perusahaan yang digunakan dalam komunikasi pemasaran. Karakter tersebut berfungsi menjadi daya tarik bagi konsumen. Contohnya Alfamart menggunakan simbol Hello Kitty untuk menarik minat konsumen, terutama anak-anak. Yang selanjutnya itu saya akan memaparkan materi kelompok acuan, kelompok lain sebagai kelompok acuan, itu yang keenam. Pemakaian simbol atau cap sebagai standar kualitas lembaga yang berwenang. Contohnya cap PP POM, Halal MUI, dan Asuransi Sari. Yang selanjutnya akan memaparkan materi tentang komunikasi lisan. Konsumen seringkali meminta pendapat kepada kelompok acuan. Kelompok acuan memberikan pendapat disebut sebagai opini. Konsumen akan meminta pendapat jika kondisi berikut terpenuhi, yaitu yang pertama ada konsumen tidak memiliki informasi yang cukup, yang kedua konsumen produk rumit sulit dievaluasi, yang ketiga konsumen tidak memiliki kemampuan mengevaluasi produk atau jasa, yang ketiga konsumen tidak memiliki kemampuan mengevaluasi produk jasa, yang keempat sumber informasi lain kredibilitas rendah, yang kelima orang yang berpengaruh lebih mudah dihubungi dibandingkan sumber lainnya, yang kelima orang yang berpengaruh lebih mudah dihubungi dibandingkan sumber lainnya, yang keenam adanya hubungan yang kuat antara pemberi dengan penerima yang pengaruh, yang ketujuh konsumen tersebut membutuhkan persetujuan sosial. Adapun tiga teori yang menjelaskan bagaimana seorang mempengaruhi orang lain dalam berperilaku terdapat yang pertama teori menetas. Teori menetas mengungkapkan bahwa konsumen kelas bawah akan meniru perilaku konsumen kelas atas. Yang kedua ada teori dua arah. Teori dua arah adalah menyatakan ide-ide baru biasanya mengalir ke orang yang berpengaruh, kemudian disampaikan lagi melalui lisan kepada orang-orang yang lebih pasif dalam mencari informasi. Yang ketiga, interaksi multi tahap. Molde ini memperbarui teori-teori sebelumnya dengan mengungkapkan bahwa pemberi pengaruh dan penerima pengaruh dipengaruhi oleh media massa. Selanjutnya materi tentang kelompok acuan dan strategi pemasaran. Ini bagian G. Saya akan menjelaskan satu persatu. Di antara yang pertama ada satu, dokter. Dokter memiliki kewenangan untuk memberikan jenis obat, merek obat kepada pasiennya. Hal ini karena tersebut para dokter dijadikan target pemasaran obat-obatan oleh produsen. Yang kedua ada penerbit buku. Penerbit buku dijadikan acuan untuk memasang buku ajarannya kepada murid, tetapi kemudian pemasarannya ditujukan kepada guru dan kepala sekolah. Yang ketiga, koki atau juru masak. Produsen bumbu dan alat masak menawarkan produknya untuk digunakan sebagai bentuk promosi kepada masyarakat. Contohnya produk di Chef Tupperware dan program ala Chef Farakui. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.